Jadi saya akan membahas tentang dua materi, yaitu materi pertama di bab 1 dan materi kedua di bab 2. Materi pertama yaitu persamaan trigonometri sin X sama dengan sin A. Dalam persamaan trigonometri terdapat dua bentuk, yaitu bentuk derajat dan bentuk pi. Di bentuk derajat mempunyai rumus apabila sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min A plus K kali 360 derajat. Misal cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A plus K kali 360 derajat, atau X sama dengan min A plus K kali 360 derajat. Dan tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A plus K kali 180 derajat. Dengan ketetapan K adalah bilangan bulat, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam bentuk P, apabila sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A plus K kali 2P, atau X sama dengan P min A plus K kali 2P. Bila cos X sama dengan cos A, maka X sama dengan A plus K kali 2P, atau X sama dengan min A plus K kali 2P. Apabila tan X sama dengan tan A, maka X sama dengan A plus K kali P. Misal kita lanjut ke contoh penerapan soal. Misal di sini ada sin X sama dengan sin 45 derajat dengan interval X harus lebih dari 0 derajat dan harus kurang dari 360 derajat. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah memasukkan sin 45 derajat itu ke rumus yang ada di slide yang sebelumnya. Nah, jadi kita tulis dulu rumusnya, yaitu X sama dengan A plus K kali 360 derajat. Nah, di sini A adalah 45 derajat, maka kita langsung masukkannya saja menjadi X sama dengan 45 derajat plus K dikali 360 derajat. Dengan ketetapan K adalah bilangan bulat, bisa 0, 1, 2, dan 3, atau seterusnya. Jadi kita harus memasukkan K0 dulu yang pertama. K0 sama dengan X sama dengan 45 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Hasilnya 45 derajat. Memenuhi, karena 45 derajat masih lebih di atas 0 dan kurang di 360. Lalu kita akan memasukkan ke K1, yaitu X sama dengan 45 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Hasilnya yaitu 405 derajat. Tidak memenuhi, karena 405 sudah lebih dari 360. Setelah itu kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu X sama dengan 180 derajat min A plus K kali 360 derajat. Kita masukkan 45 derajat ke rumusnya, menjadi X sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus K kali 360 derajat. Kita lanjutkan ke K0. K0 menjadi X sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus 0 kali 360 derajat. Hasilnya 135. Memenuhi, karena 135 masih di bawah 360. Kita langsung ke K1, menjadi X sama dengan 180 derajat min 45 derajat plus 1 kali 360 derajat menjadi 405. Tidak memenuhi, karena sudah melampaui batas intervalnya, yaitu 360. Jadi kesimpulannya HB-nya adalah 45 derajat dan 135 derajat. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu jumlah dan selisih dua sudut.
Terlebih dahulu, ada baiknya kita memahami letak dan posisi sudut berelaksasi berikut ini. Di kuadran 1, yang positif adalah semua, mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2, yang positif adalah sin, mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Di kuadran 3, yang positif adalah tan, mulai dari 180 derajat sampai 270 derajat. Di kuadran 4, yang positif adalah cos, mulai dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di sini juga ada rumus untuk mencari sin, cos, dan tan. Jika mencari sin, maka depan dibagi miring. Jika mencari cos, maka samping dibagi miring. Jika mencari tan, maka depan dibagi samping. Setelah memahami sudut berelaksasi tadi, kita lanjut ke rumus jumlah dan selisih dua sudut. Apabila sin A plus B, maka sin A cos B plus cos A sin B. Apabila sin A min B, maka sin A cos B min cos A sin B. Apabila cos A plus B, maka cos A cos B min sin A sin B. Apabila cos A min B, maka cos A cos B plus sin A sin B. Apabila tan A plus tan B, maka tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Apabila tan A min B, maka tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Nah, di sini sudah ada soal, misal diketahui sin A sama dengan 15/17 dan tan B sama dengan 7/24 dengan tan A dan B sudut lancip. Tentukan nilai A cos A plus B, B cos A min B. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat segitiga. Segitiga A adalah sin 15/17. Sin, rumus segitiganya adalah demi, yaitu depan dibagi miring. Maka kita masukkan 15/17 ke dalam rumusnya. 15 sebagai de atau depan dan 17 sebagai mi atau miring. Lalu untuk mencari samping, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. Hasilnya akar 289 dikurangi 225. Hasilnya akar 64. Akar 64 yaitu 8. Maka sampingnya adalah 8. Segitiga B adalah tan 7/24. Tan rumus segitiganya adalah desa. Maka kita masukkan 7/24 ke dalam rumusnya. 7 sebagai D atau depan dan 24 sebagai sa atau samping. Lalu untuk mencari mi atau miring, kita menggunakan rumus Pythagoras juga, yaitu akar 7 kuadrat plus 24 kuadrat sama dengan akar 49 plus 576. Hasilnya adalah akar 625. Akar 625 yaitu 25. Jadi miringnya adalah 25. Setelah mengetahui sudut dari kedua segitiga tersebut, kita lanjut ke rumus yang selanjutnya. A adalah cos A plus B. Rumusnya adalah cos A cos B min sin A sin B. Kemudian kita masukkan rumus-rumus yang ada di dua segitiga tersebut ke dalam rumus cos A plus B. Dengan demikian hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian ingat, perkalian harus didahulukan. Jadi dikali dahulu kemudian dikurangi. Hasilnya adalah 87/425. Kemudian kita lanjut ke B, yaitu cos A min B dengan rumus cos A cos B plus sin A sin B. Lalu kita masukkan rumus kedua segitiga tersebut ke dalam rumus cos A min B dengan hasil seperti ini. Kemudian kita kali terlebih dahulu, baru ditambahkan. Hasilnya menjadi 297/425. Jadi, jawaban soal kali ini adalah 87/425 dan 297/425. Sekian penjelasan dari saya, ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.